warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, alhamdulillah kita tentu bersyukur di sore hari ini, hari Jumat yang merupakan Jumat yang terakhir di Ramadan ini. Kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam taman surga yang sebelumnya kita telah berupaya untuk memaksimalkan malam kita di malam ke-25 ini, malam ganjil yang tentu harapan-harapan kita telah kita sampaikan dalam doa-doa yang kita panjatkan, dan juga segala harapan keinginan kita semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan, semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita. Ikhwan dan akhwat sekalian, Allah ta'ala untuk kita selalu mengirimkan salawat dan salam kita kepada kedua kita yang memberikan syafaat kelak pada hari kiamat, yaitu Rasulullah SAW. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimahullah, di subuh kali ini kita coba mengangkat satu tema tentang konsep sakinah, mawaddah dan rahmah, yang mana ini merupakan tujuan kita untuk berumah tangga atau dalam rangka menampaki setiap tangga-tangga pernikahan bagi yang telah menikah, dan juga menjadi bekal bagi siapa saja yang ingin menempuh perjalanan ibadah yang terpanjang dalam sejarah kehidupan manusia. Ya, kita coba mengurai tentang sakinah dalam perspektif Al-Quran, hadis, dan juga dalam pandangan secara umum yang kita pahami secara bersama, bahwa sakinah yang menjadi cita-cita satu keluarga adalah sesuatu yang kemudian terangkai indah dalam satu kata, yang tentu kata ini punya konsekuensi dan juga persyaratan-persyaratan yang mesti terwujud dalamnya, sehingga pengetahuan kita terhadap tujuan ini adalah bagian terpenting dalam merangkai kehidupan rumah tangga kita. Kita coba melihat bagaimana para ulama menjelaskan tentang sakinah ini, bahwa sakinah ini merupakan kebalikan daripada pergerakan, bahwa sakinah itu adalah kebalikan dari gerakan, goncangan, atau makna yang sama dengan itu. Dikatakan sakinah ketika pergerakan itu telah hilang, ketika goncangan itu telah berlalu, maka saat itu kita katakan terjadi sakinah. Di mana sakinah ini seperti ketenangan ketika goncangan badai yang melanda suatu tempat, maka akhir dari goncangan itu, terpaan itu, dikatakan sakinah. Demikian pula panas yang melanda suatu negeri kemudian teduh juga dikatakan sakinah, atau dingin yang berlebihan dan dinginnya telah berlalu juga dikatakan sakinah. Dan seorang laki-laki yang diam dikatakan sedang mendapatkan sakinah. Apatah lagi kalau dibarengi dengan ngantuk, sakinah telah turun kepadanya. Jadi ini secara bahasa kita bisa lihat, ini dalam beberapa kitab bahasa kita bisa lihat, nanti insya Allah referensinya kami berikan. Sehingga pada
umumnya kita katakan bahwa sakinah itu adalah tuma'ninah. Ya, meskipun juga pada kenyataannya para ulama berbeda dalam masalah ini. Wal istiqrar, ketenangan, ya, dan juga ketetapan dalam suatu, ya, ketetapan dalam hati, ketenangan, ketenteraman dalam jiwa. Kemudian gimana pendapatnya para ulama dalam menjelaskan sakinah itu, kata ya sakinah ini. Ini seorang ulama besar, Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, menyebutkan bahwa sakinah itu adalah at-tuma'ninatu wal waqar. Ya, mirip-mirip makna secara bahasa tadi, bahwa dia adalah tuma'ninah, ya, ketenangan, ketetapan, dan juga, ya, diamnya sesuatu. Alladzi yunazziluhu Allah fi qalbi 'abdi, yang Allah turunkan ke dalam hati seorang hamba ketika ada guncangan dari takut yang sangat memuncak, yang sangat besar, yang kemudian guncangan itu menjadi tidak berpengaruh lagi terhadap hatinya. Wa yujabu lahu ziyadatul iman, dan juga ketenangan itu dibarengi dengan bertambahnya iman dan keyakinan serta ketetapan atau keistiqomahan. Tentu ini definisi yang sangat luas yang mencakup, yang di sini ada disebutkan tentang hati, bahwa orang yang mendapatkan sakinah dia akan mencakup jiwa dan raganya. Dan yang terpenting di sini adalah hamba itu atau seorang itu mendapatkan ketenangan dalam jiwanya, yang mana jiwa ini ada fakultas-fakultasnya yang disebutkan para ulama. Ada bagian-bagian yang terpenting dalam jiwa manusia yang menjadi simbol ketenangan manusia, yang tempat ketenangan itu berada. Di sana pula tempat guncangan itu ada, yaitu dalam jiwa manusia. Sehingga Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa jiwa itu paling tidak ada 3 fakultasnya, bagian-bagian yang terpenting dalamnya. Di antaranya adalah al-aqlu, yang mana akal ini kalau dipergunakan, dia diberikan nutrisinya, maka dia akan mendapatkan hikmah atau ilmu. Namun jika dia tidak mendapatkan ilmu, maka dia akan terjatuh kepada kebodohan, kedunguan, yang tentu berkonsekuensi kepada rusaknya sakinah atau tidak mendapatkannya sakinah pada hati seorang hamba. Kemudian jiwa itu juga kemudian di dalamnya ada fakultas ghadab, yang mana amarah ini kalau dia diarahkan, maka amarah ini menjadi mulia manakala dia ditujukan kepada kebaikan, seperti keberanian, asy-syaja'ah. Dan kebalikannya, ketika amarah itu tidak kemudian pada tempatnya, maka dia menjadi penakut ataupun pengecut. Ini buah daripada amarah yang tidak pada tempatnya. Dan juga dalam jiwa itu ada asyahwat, sehingga syahwat ini yang bisa bergejolak manakala tidak dikendalikan, maka dia akan diperturutkan. Namun dia kalau terkontrol, berada pada koridornya, maka dia menjadi al-iffah, dia menjadi kemuliaan bagi seorang yang menjaga daripada syahwatnya. Dan 3 fakultas inilah yang kemudian mendorong seorang menjadi orang yang tidak tenteram jiwanya. Dia tidak akan mendapatkan sakinah, ketenangan, ketenteraman dalam jiwa manakala 3 jenis daripada apa yang ada dalam hati, dalam jiwa seorang itu tidak terkendali atau tidak terbimbing, tidak terajarkan. Ikhwas sekalian wal akhwat rahimakumullah. Demikian pula
Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa orang yang mendapatkan ketenangan jiwa adalah orang yang telah melalui rintangan guncangan, dan ya itu bisa didapatkan siapa saja. Baik itu yang tentu orang yang belum menikah, yang jiwanya ya kita bisa tahu sendiri bagaimana ketakutannya terhadap masa depannya sebelum menikah. Ya, bahkan dia masih meragukan dirinya, belum percaya diri. Apakah saya ini diterima lamaran saya atau tidak? Apakah saya ini ada peluang ya punya keturunan? Bisa saya nafkahi ya keluarga, atau bisa saya nafkahi anaknya orang, dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan itu sangat ya, banyak tentu jenisnya, yang menyebabkan kegundahan, kegalauan ya dalam jiwa seorang pemuda dan pemudi. Sehingga ya kemudian ya kita bisa identifikasi tentu sesuai dengan fakta ya bagaimana seorang yang kemudian berdampak pada kehidupan nyatanya. Ya, orang yang memujang, orang yang tidak segera menikah, maka ya juga dia akan dapatkan dalam ya fakta realita kehidupannya. Ya, banyak hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, setelah kemudian jiwanya tentram, jiwanya tenang, mendapatkan tuma'ninah, di sanalah ya pintu-pintu kebaikan banyak terbuka baginya. Dan tentu ya ini bagi orang-orang yang ya tidak merasakan tuma'ninah dalam kehidupan kesendiriannya, yang tidak memiliki ilmu tentang ya kehidupan jiwa dan apa yang dikandung jiwa itu. Dan juga tentu banyak sekali yang kemudian kita lihat di sini. Imam Ibnu Qayyim mendefinisikan ya sakinah itu dan merangkai kalimat yang cukup panjang. Di sana disebutkan bahwa orang yang sakinah itu manakala dia mendapatkan tambahan iman. Ya, sehingga ketika goncangan, ujian, badai kehidupan itu melanda dia dan dia mampu diberikan kemampuan oleh Allah, maka di sana ada ya keimanan yang pertama tentu bagi orang yang beriman, bagi yang punya syahadat dalam hatinya. Beda halnya dengan ya orang yang tidak ada iman tentunya. Ya tidak ada tambahan iman, justru kekufuran di atas ya kekufuran. Ikhwanil kiram rahimakumullah wal akhwat. Kalau kita lihat apa yang disebutkan Imam Al-Jurjani juga, bahwa ya sakinah itu adalah apa yang didapatkan dalam hati berupa tuma'ninah ketika turun dalam hati itu suatu yang gaib, yaitu tuma'ninah, ketenangan, ketentraman jiwa yang sifatnya ya adalah abstrak, tidak nampak, namun bisa dirasakan sebagai nurun fil qalbi, yang merupakan cahaya dalam hati yang menenangkan ila syahidihi wa yatmain, dan kemudian dampaknya akan terasa pada jiwa raganya, ya, pada jasmaninya, ketenangan itu. Ya, sehingga orang yang mendapatkan ketenangan dalam jiwanya seperti ketika membaca Al-Quran, maka ya terkadang jasmaninya itu bergetar hingga mengeluarkan air mata, hingga kemudian memberi semangat kepadanya, spirit kepadanya, energi yang bisa merubah daripada kehidupan seorang dari tuma'ninah yang didapatkan, sakinah yang meresap ke dalam jiwanya. Ya. Nah, sehingga kesimpulan dari definisi yang kita ya, tampilkan bahwa ya, kata ini merupakan kebalikan daripada goncangan atau pergerakan, dan tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan, ketenteraman setelah sebelumnya terjadi gejolak ya apapun latar belakangnya. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya itu ada 6 kali pengulangan kata sakinah itu, dan keseluruhannya dengan akar kata sakinah yaskunu ini atau sakinah itu ada ya 60 kali. Ya, adapun ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan tentang sakinah ini kita bisa lihat kita bisa
lihat di beberapa ya ayat dan juga ya hadis-hadis Nabi SAW. Seperti ya Allah menyebutkan tentang keadaan pasangan yang bertujuan memperoleh ketenangan. Ya Allah menyebutkan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dia yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan dia menjadikan dari satu jiwa itu pasangannya, dari Nabi Adam dengan istrinya, ya liyaskuna ilaiha, agar dia mendapatkan ketentraman, ya kenyamanan dalam jiwanya ketika dia bersama dengan pasangan jiwanya itu. Ya, sehingga ya sekalian wa akhwat rahimakumullah, keberadaan ya pasangan kita tentu bertujuan untuk mendapatkan sakinah. Ya, jadi bukan ya seperti apa yang dikatakan, ya, justru keberadaan pasangan menjadi sakinah. Ya, ya, yang dirasakan sakinah. Ya, ya tentu ini tidak sesuai dengan apa yang ya Allah Subhanahu wa taala inginkan keberadaan pasangan itu dengan segala tantangan dan ya kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Ya, sehingga ya wal akhwat rahimahumullah, ya jiwa yang kemudian menjadi satu ini yang ketika dia berpadu maka akan menghasilkan ya ketenangan. Dan ini ya tentu dirasakan ya oleh jiwa-jiwa yang telah menemukan daripada ya, pasangannya. Nabi Adam ya bertempat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berada di tempat yang paling terbaik. Ternyata ya sebelum ada pasangannya dia juga mendapatkan ya kondisi yang kita sebutkan al-ithraq. Ternyata meskipun fasilitas itu mewah ada di sekeliling kita, ya jika kemudian pasangan jiwa kita ini belum ada, maka dia tetap mendapatkan guncangan. Dia tetap mendapatkan ujian-ujian bagi jiwanya, ya karena memang manusia itu sudah terinstal di dalamnya berupa syahwat. Yang kecenderungannya tentu syahwat itu ada, ya sudah kita ketahui. Ya, dia akan mengarah kepada ya apa ya pasangan atau lawan jenis. Nah, kemudian ayat yang lain yang kita bisa lihat bagaimana ya sakinah itu ya, bisa didapatkan. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Taubah ayat ke-103. Inna sholataka sakanun lahum. Ya sungguhnya doa kamu wahai Muhammad itu merupakan ketenangan bagi ya orang-orang yang mengumpulkan harta itu. Orang-orang yang kemudian ya, rasa takutnya memuncak dalam hatinya, dalam jiwanya disebabkan ya hartanya yang kemudian dikumpulkan itu masih diragukan. Ya, terkadang kemudian ada terselip atau tersisit di dalamnya ya yang dia juga sendiri masih meragukan apakah itu halal atau haram. Ya, sehingga kemudian dia ingin membersihkan daripada hartanya itu, datanglah kepada Rasulullah dan setelah itu mereka minta agar didoakan ya, agar disucikan ya harta mereka. Maka Nabi kemudian menyebutkan, memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakatnya sebagai pembersih dari harta itu. Dan kemudian ya orang yang menyalurkan zakat itu mendoakan. Ini ada syariat ya untuk mendoakan orang yang mengeluarkan zakat, karena ternyata doa itu merupakan ketenangan, merupakan obat bagi ya jiwa. Ya, sehingga ya sekalian rahimahumullah wal akhwat, ya doa yang kita panjatkan dan juga ketika kita mendapatkan doa ya pujian dari orang-orang lain, yaitu bisa memberikan kesembuhan dalam jiwa, yang bisa memberikan ketenangan dalam ya jiwa. Maka ya kita tidak ya bakhil dengan doa-doa kita, meskipun ya doa yang singkat, ya padat dan penuh makna, seperti kita mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya apalagi kalau diterjemahkan, semoga Allah membalas kebaikan bagimu. Maka ya tentu ini juga ya adalah mendatangkan ya sakinah dalam hati orang yang kita doakan. Ya,
Ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kondisi kaum muslimin ketika dilanda rasa takut gelisah di perjanjian Hudaybiyah, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus diantaranya Utsman bin Affan untuk bernegosiasi dengan orang musyrik Mekah ketika mereka tertahan. Maka di sana para sahabat benar-benar dalam kondisi terkepung dan tidak memiliki alat perang, dan mereka memang bukan untuk tujuan perang, mereka ingin datang berhaji dan umroh di Masjidil Haram di Mekah, namun tertahan oleh orang-orang Mekah. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiring daripada sahabatnya dan juga sekaligus menantu beliau Utsman bin Affan. Ternyata mereka was-was, khawatir jangan-jangan kemudian Utsman bin Affan terbunuh oleh makar mereka. Turunlah kemudian ayat yang menyebutkan tentang apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Wallazi anzala sakinata fi qulubil al-mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman dan agar kemudian bertambah keimanan yang ada pada mereka. Jemaah sekalian rahimakumullah, dalam hal ini tentu ini adalah perkara yang gaib yang kita tidak ketahui bagaimana sakinah itu turun ke dalam hati manusia. Tetapi lagi-lagi kita sebutkan bahwa sakinah itu bisa dirasakan. Sebagaimana iman bisa dirasakan oleh orang-orang yang memilikinya. Iman itu kemudian terasa dalam hati, dan kemudian implikasinya dan juga sebab kemudian munculnya ketenangan itu bisa dirasakan ketika kita melewati dan melakukan daripada amalan-amalan yang berakibat pada bertambahnya iman. Kemudian sekalian wa'alaikumsalam rahimakumullah, sakinah juga didapatkan dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'al wa atuha tamsyun wa alaikum as-sakinah. Kalau sholat sudah iqamah, dikumandangkan, maka jangan kalian terburu-buru untuk mendatanginya. Datanglah dengan berjalan dalam keadaan tenang. Di sini sangat jelas bahwa ketenangan ketika kita mendengarkan sesuatu yang terkesan kalau kita dengarkan itu kita akan terburu-buru untuk mendatanginya, seperti iqamah yang semestinya memang kita sudah ada sebelum iqamah di masjid, namun terkadang kita masih di rumah sehingga mengakibatkan kita untuk terburu-buru, sementara Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kita untuk tenang, untuk melangkah selangkah demi selangkah untuk mendatangi daripada sholat itu. Dan kemudian diajarkan fikihnya, yaitu apa yang kalian dapatkan maka sempurnakan yang kurangnya. Lakukan apa yang kalian dapat dan kemudian sempurnakan yang kurang. Namun di sini ada kata as-sakinah yang menjadi pembahasan kita, bahwa mendatangi sholat dalam kondisi apapun maka kita dianjurkan untuk tenang. Kenapa? Karena dalam sholat juga kita akan mendapatkan ketenangan. Ketergesa-gesaan, terburu-burunya seorang itu yang menyebabkan tidak mendapatkan keberkahan dan ketenangan dalam jiwa. Meskipun dia dalam kondisi dalam tempat yang nyaman, meskipun dalam tempat yang nyaman, tapi kalau jiwanya yang terburu-buru, ini yang kemudian menyebabkan kegelisahan dan juga kekacauan dalam hati. Sehingga kekacauan dalam hati itu akan berakibat pada perbuatan. Sehingga banyak yang kita saksikan orang terburu-buru di jalan, tergesa-gesa, yaitu akibatnya terkadang fatal. Kenapa? Karena hatinya tidak tentram. Di sini kemudian pentingnya seorang yang berjalan, baik itu berjalan ke rumah Allah ataupun apalagi ke tempat kerja, yang tentu derajatnya sangat beda dibandingkan berjalan menuju rumah Allah. Tempat kerja atau di mana saja dibutuhkan ketenangan, kenyamanan hati kita, karena di sana ada yang bisa terjadi akibat daripada ketergesa-gesaan kita atau terburu-burunya kita dalam melakukan perjalanan, termasuk dalamnya perjalanan dalam rumah tangga, pernikahan itu juga masuk di dalamnya. Kemudian
Ya, hadis dari Abdullah bin Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bersama ya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Yaum Arafah, ya dalam keadaan berhaji. Nabi mendengarkan di belakangnya banyak suara-suara, yang baik suara unta, suara keledai yang mengangkut barang dan lain sebagainya, suara manusia tentunya. Nabi menegur mereka untuk tetap ya tenang, meskipun dalam keadaan melakukan ya ibadah. Ya di sini ya diperlukan seorang pemimpin untuk menertibkan daripada jamaahnya, meskipun dalam keadaan ya beribadah, termasuk dalam sholat misalkan. Yang ketika kita ya melihat daripada makmum yang terkadang tidak tenang ketika sholat, apalagi ada anak-anak, ini memang yang penting untuk kita adakan panitia. Ya, sehingga anak-anak itu memang tidak bisa dikendalikan, memang mereka maunya main. Tetapi ya kita harus menyikapi, ya ada yang bisa menjaga anak-anak itu ya dan menjadi piket ya sehingga ya tertib. Ya layaknya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menertibkan daripada ya pasukannya atau sahabat-sahabatnya agar tidak ya terjadi kekacauan dan juga keberisikan di dalam ya beribadah. Kata as-sakinah di sini ya juga kembali disebutkan oleh Rasulullah SAW yang bermakna at-tumaninah, ketenangan, dan ar-rifq, yaitu kelemah lembutan dalam beribadah atau kelemah lembutan dalam membersamai ya daripada sahabat-sahabatnya, termasuk dalamnya ya dalam kehidupan berumah tangga yang dibutuhkan ya ketenangan dan juga kelemah lembutan terhadap ya orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kemudian ya riwayat yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah mengatakan, "Atakum ahlul Yaman, hum araqul afidat wa aliyan quluban." Telah datang kepada kalian penghuni orang-orang Yaman yang mereka ya hatinya itu sangat lembut. Ya, jiwa mereka itu benar-benar ya penuh kelembutan. Iman ada di Yaman, hikmah ya, dan juga al-fakhru wal khuyala fi ashabil ibil. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ya orang-orang yang khuyala, yang sombong, yang takabur ada pada orang-orang yang peternak ya unta. Was-sakinatu wal waqar fi ahlil ghanam. Ya. Dan orang-orang yang tenang itu adalah pengembala kambing. Ya ini ada pelajaran tentu yang bisa kita lihat di sana, bahwa ujian dari Rasulullah SAW tentang ketenangan jiwa dan ada kaitannya dengan rezeki. Ya, bahwa orang-orang yang kemudian ya tenang jiwanya, ya tidak terburu-buru, tidak sembrono, ya tidak tergesa-gesa, ada kemungkinan besar rezekinya itu bagus. Ya ini berdasarkan hadis tentunya. Ya, dan ya fakta ya bahwa orang-orang yang tenang dicintai ya oleh penduduk bumi ini. Ya dicintai ya manusia, orang yang ya tenang dalam kehidupannya, tenang jiwanya dan juga ya perilakunya. Ya. Ikhwas sekalian rahimakumullah, ya bahwa permasalahan ya ketenangan, kelembutan hati ini benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan ya berumah tangga. Ya, ketenangan dan juga kelembutan hati ini menjadi modal seorang ketika ya dia mengaruhi kehidupan rumah tangga. Dan adapun orang-orang yang kemudian memiliki hati yang sudah terlanjur atau terbentuk menjadi keras, ya bisa kita tidak pungkiri karena boleh jadi lingkungannya. Ya, lingkungannya mendidik dia, membentuk dia sehingga menjadi watak yang keras. Dan itu kita lihat di antara ya para sahabat Nabi SAW ada yang memang wataknya seperti itu. Dia watak petarung, ya watak orang-orang yang memang keras atau ya tegas. Maka dia diarahkan oleh Rasulullah SAW. Jika ada yang watak-watak seperti itu, ya itu dipoles, diperbaiki, dia menjadi lebih baik. Ya, sehingga menjadi tentara-tentara
ya Allah yang memang memimpin dalam ketegasan yang ya mereka juga punya keunikan dan karakter yang mumpuni dan juga karakter yang tentu beda dengan yang lainnya. Namun ada pula yang kemudian dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya, seorang sahabat Nabi SAW, saya kurang ingat namanya, yang dipuji oleh Rasulullah SAW karena tenangannya. Ya, innaka la khuluqani yuhibbuhumullah wa rasul. Kamu itu punya ya sifat yang dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka sahabat itu mengatakan, akhuluqani, apakah dua akhlak itu yang saya lakukan itu atas dasar latihan yang saya dapatkan. Ya, karena saya belajar atau melatih daripada jiwa saya. Ternyata Nabi mengatakan ya bahwa dua akhlak itu adalah pemberian ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sahabat itu bersyukur dan mengatakan alhamdulillah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dua sifat itu. Ya, kita bisa pahami bahwa di antara ya hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang memang ya sudah menjadi ya watak bawaannya. Ya, tetapi kelembutan dan kelemah lembutan itu bisa terbentuk. Ya, bisa dibentuk dengan ya berupaya melatih melakukan hal-hal yang membentuk daripada kelemah lembutan dengan bergaul orang-orang yang lembut. Ya, sehingga melakukannya dengan ya pelan-pelan atau dengan berupaya meniru dari ya gerak-gerik dari orang yang sudah mendapatkan daripada jiwa yang lembut seperti ini. Ikhwanil kiram rahimakumullah, ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menyebutkan tentang as-sakinah ini. Ya. Nabi mengatakan la taqumu hatta tarawni wa alaikum sakinah. Ya, kalau kalian menyaksikan saya, ya maka kita sholat. Ya, ini masalah sholat ya. Jangan kalian ya bangkit sampai kalian menyaksikan ya saya dan tidak usah terburu-buru. Ya, kalian tenang saja. Ini dalam menghadapi ya sholat juga yang ada kaitannya dengan sholat. Nabi SAW tetap menganjurkan untuk tenang ya, menghadapi ya, situasi kondisi apapun yang kemudian mereka ya hadapi. Ya. Nabi SAW juga menyebutkan ya sakinah. Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru wasakkinu wala tunafiru. Ya, beri kemudahan dan jangan membuat susah. Ya, wasakkinu dan tenangkan. Jangan membuat ya orang menjauh, jangan buat orang ya lari. Ya, ini diantara ya ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang ya sakinah dalam perspektif ya Islam dan juga tujuan ya sekaligus makna daripada pernikahan itu sendiri. Kesimpulannya ya dari penjelasan kita ya dapat disimpulkan bahwa kata sakinah dengan semua kata jadiannya menunjukkan arti ketenangan dan ketenteraman, baik yang sifatnya fisik atau jasmani maupun rohani ataupun jiwa. Ya, bahwa kata ini digunakan untuk menggambarkan ketenteraman dan ketenangan setelah sebelumnya mengalami kegoncangan atau kegelisahan, baik yang sifatnya rohani maupun jasmani. Ini ikhwas sekalian wal akhwat rahimakumullah, di antara ya konsep sakinah itu sendiri, bagaimana kita memaknai sakinah dan perjalanan untuk mendapatkan sakinah ini disebutkan seperti Prof. Quraisy Shihab ada tingkatan-tingkatannya. Minimal 8 tingkatan untuk kemudian suksesnya kehidupan rumah tangga seorang mendapatkan daripada sakinah yang dimaksudkan. Ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kita belum masuk ke mawaddah dan warahmah. Insyaallah pertemuan berikutnya coba kita tuntaskan ya apa yang kita ketahui tentang mawaddah dan juga rahmah, ya sehingga keilmuan kita tentang sakinah, mawaddah dan warahmah ya benar-benar bisa mendalami dan mengetahui hakikat daripada yang dimaksudkan. Referensi yang bisa kita lihat di sini ada beberapa yang kita ya ambil
rujukan, ya ini ada beberapa bisa dirujuk dari makalah atau tulisan yang telah kami sajikan. Jazakumullah khairan atas kesempatan dan juga waktu antum untuk berada di majelis ini. Ya, alhamdulillah ada beberapa yang mendapatkan sakinah dalam majelis ini. Ya, semoga mendapatkan ya berkahnya. Ya, kita ingin berikan pertanyaan. Yang pertanyaannya ini ada yang mudah dan juga ya ada yang tentu sulit ya. Sulit tapi ya banyak. Banyak yang bisa didapatkan. Kita mulai dari